Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa mungkin Anda juga menyadari ya bahwa industri kecantikan saat ini nih semakin berkembang pesat, selalu menumbuhkan inovasi dan menjadi trendsetter dalam setiap treatment yang dilakukan. Nah, khususnya di pemirsa menyambut hari raya, semua orang nih pasti ingin punya kulit yang glowing dan sehat ya. Ada 3 treatment nih pemirsa yang sedang populer saat ini, yakni ada treatment Milky Royal Glow, Royal Clarity, dan Milky Skin Repair. Nah, seperti apa sih pemirsa sebenarnya treatment dan apa manfaatnya dari treatment ini? Telah hadir di studio Metro TV pemirsa salah satu dokter dari Klinik Derma Pro Jakarta di bidang estetik tentunya yang akan menjelaskan. Ada Dokter Elsa. Selamat pagi Dokter Elsa. Halo, selamat pagi. Terima kasih dokter sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, senang sekali. Dokter, kalau ngomongin industri kecantikan, ngomongin estetik, selalu ada aja yang baru. Nah, kalau dari Klinik Derma Pro Jakarta nih, apa sih dok inovasi yang lagi tren saat ini? Oke, jadi kita mau luncurin treatment terbaru yang akan booming juga di tahun 2025. Itu mengenai kulit kusam, kulit berjerawat, satu lagi scar ya. Karena itu kan salah satu yang paling sering juga ya jadi keluhan di dunia estetik gitu. Oke, jadi ada 3 itu ya yang paling diunggulkan saat ini untuk kulit kusam, kulit berjerawat dan juga menghilangkan bekas luka. Nah, scar bopeng. Bekas jerawat. Bekas jerawat bopeng ya. Nah, kalau ngomongin kulit kusam dulu deh. Pasti kan banyak nih pemirsa Metro TV, masyarakat Indonesia yang biasanya tuh keinginannya punya wajah yang glowing, lalu juga awet muda, ingin jadi lebih cerah dari dalam. Nah, ini sebenarnya biasanya penyebab kulit kusam tuh apa sih dan dampaknya seperti apa? Oke, jadi salah satu yang paling sering muncul ke klinik itu pasien keluhannya kulitnya kusam ya pasti. Nah, itu faktornya cukup banyak. Salah satunya karena paparan sinar matahari misalnya, polusi, atau skincare-nya penggunaannya terlalu banyak, jadi kulitnya gampang iritasi, justru jadinya kelihatannya kusam gitu. Nah, untuk treatment tentu kita juga punya yang baru ya. Jadi kita kasih nama untuk range seriesnya itu namanya Rich Skin. Itu terdiri dari 3. Untuk yang pertama kita bahas tadi ada si Milky Royal Repair ya. Jadi untuk bantu supaya si kulitnya ini kusamnya akan berkurang gitu. Oke, jadi ada Milky Royal Glow. Milky Royal Glow yang ini membantu merepair si kulit yang kusam tadi, ya. Oke, tapi ternyata untuk pakai skincare yang berlebihan itu juga bisa berdampak justru ke kulitnya jadi lebih kusam ya dok? Iya, bisa. Jadi misalnya nih ya, karena skincare kan sekarang cukup banyak ya di dunia estetik. Nah, jadi kalau kita penggunaannya terlalu berlebihan, contohnya misalkan kita pakai terlalu banyak, kulitnya jadi iritasi misal karena tidak cocok ya. Nah, si skin barrier tadi bisa jadinya justru terganggu. Penyerapan skincare-nya kurang bagus, kulitnya merah-merah, otomatis jadinya kusam tadi gitu. Jadi yang baik itu sebenarnya harusnya seperti apa dok kalau boleh tahu? Oke, jadi yang baik itu sebenarnya seperlunya. Jadi contoh misalkan kita pakai 1 serum, kita gunakan coba dulu kurang lebih 2 minggu. Kalau memang kurang cocok berarti bisa di stop, jangan terus ditambah yang lain. Karena justru itu tadi bisa menimbulkan si kulit kusam tadi. Gitu. Nah kan biasanya ini kalau kita pakai skincare ini ada 7 step, ada juga yang pakai 10 step. Itu mempengaruhi nggak sih berlebihannya itu tadi? Oke, tergantung jenis kulitnya sih sebetulnya. Jadi balik lagi perlu disesuaikan, nggak perlu terlalu berlebihan karena sekarang kan trennya berubah-ubah. Jadi nggak perlu semua diikutin, tergantung kondisi kulitnya lagi. Oh, jadi percobaannya itu 2 minggu itu untuk melihat serumnya apakah berdampak positif sama kulitnya atau enggak. Nah, dan yang paling penting selain skincare adalah sebenarnya perawatan ke klinik ya. Dermatologi. Nah, ini biasanya kalau ke klinik dermatologi apa dulu sih dok yang diperiksa? Oke, jadi biasa kita lihat kondisi dari luarnya dulu ya kulitnya. Kalau memang contoh skin barrier-nya kurang baik, kita perbaiki skin barrier. Tapi kalau misal kulitnya kelihatannya sehat, problemnya hanya kusam aja, kita bisa gunakan serum-serum tertentu yang fungsinya untuk mengurangi kusam atau flek-flek mataharinya tadi. Gitu. Jadi perlu dilihat dulu sehat atau enggak kulitnya. Kalau emang oke, kita bisa langsung fokus ke problem kulitnya tadi yang kusam. Oke, ada nggak sih dok rekomendasi treatment untuk bikin kulit pemirsa nih yang datang ke klinik dermatologi untuk bisa lebih glowing, lebih sehat lagi? Oke, bisa coba yang paling baru di Klinik Derma Pro, itu dari Rich Skin Series tadi, itu ada Milky Royal Glow gitu. Itu ada dari beberapa kandungan kita campur jadi satu, contohnya ada tranexamic acid, ada niacinamide, ada glutathione, itu semua kan kita sering dengar ya, fungsinya untuk bantu brightening kulit sama untuk mengurangi flek kecoklatan di permukaan kulit. Gitu. Oke, jadi ini adalah produk terbarunya dari Klinik Derma Pro. Kalau untuk
penggunaannya itu seperti apa dok, pengaplikasiannya ke pasien? Oke, jadi biasanya kita setelah konsultasi bersihin dulu kulitnya, di anestesi, baru kita tindakan. Untuk tindakannya sendiri kita pakai alat khusus, jadi itu memang salah satu alat yang paling canggih ya. Jadi fungsinya untuk bantu dokternya injeksi juga ke permukaan kulit. Mungkin kalau misalkan kita pernah ke klinik, pernah disuntik satu-satu gitu ya dengan cara manual, itu kan jumlah serumnya per titik bisa agak berbeda-beda. Kedalamannya juga bisa berbeda karena kan kita tangan biasa ya. Tapi dengan alat yang canggih ini kita bisa suntikan ke seluruh permukaan kulit itu dengan presisi. Jadi kedalamannya sesuai, terus jumlahnya juga konsisten gitu. Jadi dosisnya pasti tepat. Oke, nah kita udah ngomongin masalah kulit kusam dan treatment yang ditawarkan oleh klinik Dermapro. Tapi kita akan bahas masalah-masalah lainnya. Tadi juga sempat di-spill sama dokter Elsa, ada beberapa permasalahan kulit yang harus juga diperhatikan. Nanti kita akan sambung percakapannya pemirsa, perbincangannya kita lanjutkan usai jeda. Kita akan kembali usai jeda ini, tetap bersama kami. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Nah ternyata pemirsa tahun 2025 ini Klinik Dermapro Jakarta memang banyak nih memunculkan treatment baru. Apalagi membicarakan yang tadi dokter Elsa sebutkan juga ya di segmen sebelumnya tentang rich skin. Nah jerawat nih dok, salah satu masalah wajah yang seringkali dikeluhkan oleh pemirsa tentunya. Karena biasanya nih jerawat itu membandel. Udah pakai skincare, udah treatment, tapi juga nggak bisa mengurangi jerawat. Tetap aja muncul hingga bahkan meradang dan bisa juga membekas gitu. Biasanya untuk perawatan jerawat itu apa sih yang bisa dilakukan dok treatmentnya? Oke, jadi kalau untuk jerawat sendiri, balik lagi tadi skincare nomor 1. Kedua, jangan lupa untuk ke klinik juga kalau memang si jerawatnya nggak sembuh-sembuh ya. Membandel ya? Iya, betul. Dalam berapa kali kita ke klinik atau penggunaan skincare udah ganti-ganti gitu ya, jadinya si jerawatnya tetap ada, kita mungkin butuh konsultasi dengan dokter gitu. Di klinik Dermapro sendiri, sebelumnya juga udah ada nih treatment untuk kulit berjerawat, tapi kita ada luncurin juga yang baru, masuk ke Rich Skin Series tadi ya. Nah, jadi fungsinya untuk bantu si jerawatnya supaya cepat berkurang gitu. Jadi penggunaan treatmentnya kurang lebih mirip sama tadi Royal Glow, tapi kandungannya nanti yang akan berbeda gitu. Oke, nah kalau untuk Royal Clarity ini apa saja manfaatnya dan kandungan yang ada di dalamnya? Oke, jadi kandungannya itu ada beberapa. Yang utama ada peptide, jadi ada beberapa jenis peptide, terus ada sodium hyaluronat, sama adenosin trifosfat. Itu fungsinya untuk membantu mengurangi si jerawat tadi, jadi bakteri jerawatnya juga berkurang, porinya, minyaknya berkurang, karena salah satu yang bikin kulit kita berjerawat, minyaknya tadi cukup banyak ya, gitu. Jadi dengan treatment rutin, kita harapkan 1 kali itu udah ada perbaikan di kulitnya. Oke, jadi sebenarnya kalau di jerawat itu, di kasus muka berjerawat itu karena apa sih dok? Karena minyak tadi atau bagaimana ya dok? Ada 2 macam sebetulnya. Jadi kulit yang berminyak kan kita kenal sering ya, gampang jerawatan gitu kalau berminyak. Tapi kalau kering pun bukan berarti aman dari jerawat gitu. Karena tadi contoh misal skin barrier kurang sehat, itu bisa bikin si kulitnya gampang iritasi gitu. Jadi jangan menyepelekan kulit kering juga gitu. Karena kering juga belum tentu sehat. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya berjerawat itu berarti yang disembuhkan jerawatnya dulu baru jenis kulitnya atau gimana? Kalau memang barriernya kurang bagus berarti barrier dulu kita beresin gitu. Karena kalau barriernya kurang sehat tadi untuk penyerapan dari serum sendiri juga pasti kurang oke. Gitu. Nah untuk treatment ini tadi kan dokter bilang kalau untuk Royal Clarity itu bisa sekali tapi juga harus berulang. Nah itu berapa kali pengulangan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Oke, tergantung keparahan jerawatnya. Jadi kalau jerawatnya cuma sedikit, mungkin 1-2 aja, 1 kali treatment harusnya udah selesai ya. Tapi kalau dengan kondisinya kurang oke, kulitnya terlalu banyak gitu ya jerawatnya, mungkin kita butuh pengulangan. Nanti boleh diulang kurang lebih sebulan sekali cukup sih biasanya gitu. Nanti dievaluasi kira-kira kalau memang udah tinggal bekas, berarti nanti kita tinggal tanganin bekasnya aja gitu. Nah dok, kalau misalnya perawatan di klinik kecantikan itu biasanya permasalahan yang orang temui adalah
sakitnya. Ya. Dan biasanya after treatment itu ada merah-merah, ada efeknya lah ya. Nah ini boleh dijelasin dong dok, efeknya apa dan masa downtime-nya atau masa pemulihannya itu berapa lama? Oke, untuk tindakannya sendiri tadi kita pakai alat yang sama Milky Royal Glow. Nah, jadi penggunaan alat itu minimum banget downtime-nya gitu. Jadi setelah tindakan mungkin ada kemerahan sedikit ya bekas injeksi, tapi dalam beberapa jam dia akan turun gitu. Kemudian tetap bisa aktivitas seperti biasa. Untuk tadi misalkan untuk kemerahan atau apa kan sangat cepat ya, tapi hindari penggunaan make up kalau untuk jerawat itu penting gitu. Berapa lama nggak boleh pakai make up setelah setelah treatment dan berapa lama kemudian harus harus tetap bersih gitu maksudnya terlindungi. Nah jadi kalau untuk Milky Royal Glow tadi sebelumnya nggak ada case jerawat, itu sebenarnya 3 hari udah boleh make up lagi. Gitu. Tapi kalau untuk kondisi jerawat sendiri bagusnya sih jangan make up sebetulnya. Oh iya. Iya, karena kan si make up tadi dia menyumbat pori ya. Karena si pori tersumbat itu yang bisa bikin jerawatan juga. Gitu. Jadi bagusnya sih sebaiknya selama proses penyembuhan jerawat kita hindari dulu penggunaan makeup kecuali memang penting banget ya ada acara khusus gitu, tapi jangan lupa mukanya harus bersih lagi. Gitu. Jadi kalau Milky Royal Glow masa downtime-nya hanya 3 hari, tapi kalau Milky Royal Clarity emang baiknya nggak usah make upan dulu nih, karena fungsi utamanya adalah menghilangkan kotoran yang jerawat tadi dengan make up yang menyumbat justru ya. Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Jadi kalau untuk downtime kurang lebih 1 hari itu udah mulai turun, tapi untuk make up dihindari aja gitu. Tapi downtime-nya minimal Kurang banget sih lebih dengan alat ini. Sama. Iya. Dok, kalau misalnya pasien-pasien itu biasanya datang ke klinik itu keluhannya kalau jerawat itu, apalagi banyak yang jerawatnya tuh biasanya dari dia remaja tuh udah masih di area situ aja. Nah itu apa sih dok permasalahannya kalau kayak gitu? Kayak contoh nih, misalkan kita ketemu yang sering jerawatnya di dagu ya. Asumsinya kan sekarang cukup banyak ya, tapi gampangnya gini, mungkin kita sering pegangnya area situ. Gitu, jadi sering bertopang dagu misalnya, atau karena ada jerawat di area situ, jadi kita sering pegangnya di situ-situ lagi gitu. Jadi bakterinya kurang lebih penyebarannya di situ-situ juga gitu. Jadi hindarin pegang-pegang muka sih sebetulnya waktu lagi jerawatan juga. Gitu. Jadi kebanyakan karena juga kotor dengan kita terpapar dan juga tangan biasanya juga mempengaruhi ya, dipegang gitu. Karena kan apalagi gatel dipecahin. Iya, jadinya bopeng jadinya. Oh ya, nah kalau misalnya bopeng itu nanti kita bahas lagi dok di segmen berikutnya, karena kita akan membahas soal imperial scars ya. Kita bahas untuk bagaimana mengobati bekas luka. Nah, tapi saya mau tanya dok, kalau misalnya untuk jerawat, biasanya untuk menghindari jerawat, apa yang harus dilakukan oleh kita semua ini untuk melindungi kulit kita untuk tetap sehat dan bebas jerawat? Jadi nomor 1 mungkin dari luar dulu ya. Dari luar jangan lupa cuci muka, minimal 2 kali aja cukup sehari, nggak terlalu berlebihan. Terus hindari penggunaan skincare berlebihan tadi, jadi secukupnya aja. Gak boleh pegang-pegang muka juga, jangan lupa. Sama terakhir mungkin dari makanan minuman ya, itu penting banget. Jadi salah satunya kurangin manis-manis, pedas, berminyak. Saya suka semua tuh dong. Nah, biasanya yang enak-enak yang bikin jerawatan ya. Terakhir dairy product gitu. Jadi yang turunan dari susu sapi gitu misalnya, yogurt itu bisa bikin jerawatan juga. Gitu. Itu ngaruh banget ya. Sangat untuk pengaruh. Apa yang kita makan dan pengaruh ke kulit kita. Kalau untuk skincare, biasanya kan kalau jerawat itu ada khusus ya, skincare khusus dengan kandungan khusus. Yang umum biasanya harus dipakai untuk menghilangkan jerawat tuh apa sih dok? Mungkin sebelum kita ke klinik kecantikan, apa yang bisa dilakukan? Penggunaan skincare-nya mungkin perlu dilihat dulu nih sebelumnya berlebihan atau enggak ya. Terus yang basic harus kita punya ada sabun cuci muka, moisturizer, sunscreen. Mungkin kalau jerawatnya masih 1-2 kita masih bisa pakai si obat totol yang memang kita bisa beli bebas. Tapi kalau pada kondisi tertentu udah kelangsungannya tuh lama gitu ya, lebih dari 1-2 bulan nggak hilang-hilang jerawatnya, ada baiknya konsultasi dengan dokter. Gitu. Nah pemirsa, usai jeda nanti dokter kita bahas soal menghilangkan bekas luka ya. Karena ini juga penting nih untuk pemirsa tahu bagaimana menghilangkan bekas luka. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, kami akan segera kembali. Didukung oleh
Anda kembali Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Elsa dari Klinik Derma Pro Jakarta. Kita masih bahas mengenai perawatan muka, perawatan wajah, utamanya juga saat ini kan kita awal tahun, lalu juga mau lebaran nih, mau hari raya, semua juga masih pastinya mau glowing gitu ya wajahnya, Dok. Tadi kita udah bahas nih soal gimana caranya wajah glowing tanpa kusam pastinya, terus juga kita bahas soal menghindari jerawat, mengobati jerawat. Nah, saya mau bahas soal sekarang adalah bagaimana caranya kita mengobati bekas luka. Karena kan tadi tidak bisa dipungkiri ya, kalau jerawat nih ya pemirsa pastinya kadang suka gatel, aduh pengen dipecahin, pengen dipegang. Nah, justru itu bikin malah jadi luka dan bopeng atau lubangnya agak dalam gitu ya bekasnya. Itu gimana sih, Dok, kok bisa sampai menyisakan luka yang dalam gitu kalau untuk bekas jerawat? Oke, nah jadi kalau untuk jerawat sendiri kan dia sebenarnya proses peradangan dari kulit. Jadi ada kotoran di dalam pori kita, terus kontaminasi sama bakteri, akhirnya jadilah si jerawat aktif atau jerawat yang radang. Nah, untuk kondisi normal, misal kita nggak pencet-pencet si jerawatnya, itu biasanya jadinya bekas. Bekasnya bisa kemerahan atau kehitaman. Mungkin kita semua hampir udah pernah mengalami lah ya. Nah, tapi kalau untuk kondisi misalkan kita pencet jerawatnya, ada resiko untuk jadi bopeng. Kenapa? Karena si radang tadi belum sembuh, kita udah tekan, jadi perlukaannya sampai ke lapisan yang lebih dalam. Nah, biasanya itu kalau nggak diapa-apain sifatnya sih permanen. Gitu, jadi perlu treatment karena biasanya ada skincare mungkin yang klaim bisa untuk scar atau bopeng, tapi sebetulnya nggak bisa. Jadi perlu dengan tindakan di klinik gitu. Oke. Nah, kalau jerawat itu sebenarnya kan biasa kita kayak udah mateng nih gitu. Itu udah harus diapain sih, Dok? Sebenarnya kalau ketika kita posisi ada jerawat, didiemin aja nanti dia pecah sendiri atau harus dikasih obat tertentu? Biasanya dibiarin aja nggak apa-apa sih, masih oke dibanding kita pencet ya. Nah, biasanya ada orang ke klinik juga disuntik, misalnya disuntik jerawatnya. Kondisi tertentu yang memang besar banget itu disuntik masih oke gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil dikasih obat total udah cukup. Dan yang paling penting tadi nggak boleh dipencet ya si jerawatnya. Ketika udah terlanjur, udah terlanjur lukanya dalam membekas, apalagi kadang kita punya bekas luka jerawat tuh yang dari lama banget nih, dari kita remaja masih tersisa sampai sekarang. Itu gimana, Dok, ngobatinnya? Oke, jadi kalau kita bicara soal scar atau yang nggak rata tadi ya, agak cekung, itu biasanya kalau udah lama memang agak lebih susah untuk proses recovery-nya. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa diapa-apain, kita masih bisa coba dengan treatment di klinik. Nah, di Klinik Derma Pro ada salah satu yang baru, jadi dia fungsinya untuk membantu meratakan tadi. Mungkin nggak bisa 100% bagus lagi ya, mulus, tapi seenggaknya ada perbaikan kurang lebih sekitar 70-80% untuk scarnya bisa naik lagi. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomongin treatmentnya nih, treatment dilakukan oleh Klinik Derma Pro. Tadi kita lihat visualnya ada dokter yang sedang, nih dia nih. Ini kalau ini apa nih, Dok? Boleh dijelasin, Dok? Iya. Treatment Jadi apa yang lagi dilakukan? Ini salah satu tindakannya bisa dilakukan juga, alatnya bisa dipakai untuk scar tadi. Jadi fungsinya untuk bantu si serumnya untuk masuk ke dalam kulit. Kayak yang tadi kita jelaskan di awal ya, dia masuknya kedalamannya jadi presisi gitu. Setiap titik dia akan sama kedalamannya. Nah, itu jadi kelihatan jarumnya itu ada di dalam kotak yang bening itu. Gitu. Jadi serumnya masuk melalui itu. Jadi kalau Milky Scar Repair ini kandungannya apa nih, Dok, yang dimasukkan ke dalam suntikan yang di dalam alat itu tuh? Jadi isinya ada hyaluronic acid, jadi fungsinya untuk menambahkan hidrasi, jadi kulitnya juga lebih sehat. Satu lagi ada pyruvic acid, jadi fungsinya untuk bantu kulitnya kolagennya lebih bertambah, jadi scarnya lebih gampang untuk naik gitu. Nah, kalau untuk kedalamannya, apakah ini ada kedalaman khusus untuk memasukkan kandungan untuk di Milky Scar Repair atau bagaimana, Dok? Apakah sama atau beda dengan treatment-treatment lainnya? Biasanya beda sih. Jadi tergantung kondisi kulitnya. Biasa kulit pria wanita juga kan beda tuh. Jadi kita nanti akan atur kedalamannya sesuai hasil pemeriksaan. Gitu. Nah, kalau untuk Milky Scar Repair ini, apakah treatmentnya khusus di bagian yang memang luka saja atau bisa di mana saja? Biasanya rata semuanya dikasih serum, tapi untuk bagian scar kita kasih perhatian khusus, plus nanti ada kemungkinan ada subsisi namanya. Jadi fungsinya untuk bantu lepas si ikatan yang masuk ke kulit tadi. Jadi karena ada bopeng tadi, di bawahnya itu ada seperti jaringan ikat, dia narik ke bawah, makanya kulitnya nggak bisa naik gitu. Jadi biasa bisa kita kombinasi dengan subsisi tadi.
Oh, Gitu. jadi tetap harus rata ya, bukan cuma di satu sisi aja Iya, gitu. betul. Oke. Nah, kalau untuk Milky Scar Repair ini kan sebenarnya mengobati masa luka, mengobati luka yang sudah lama gitu. Nah, masa downtime-nya untuk treatment ini berapa lama? Sama tuh, sama treatment sebelumnya. Jadi dia minimal downtime, jadi hampir nggak ada. Biasa kemerahan setelah treatment aja, dalam beberapa jam akan turun. Tapi mungkin butuh pengulangan juga ya kalau ini, gitu. Karena si scar tadi kan nggak bisa sekali langsung bagus ya. Iya. Jadi 1 bulan sekali boleh diulang, tapi nanti hasilnya permanen kok. Oke. Gitu. Berapa lama baru kelihatan tuh mulai hilang dari scarsnya itu? Biasanya 1 kali ada improvement, tapi pengulangannya tergantung keparahannya tadi untuk berapa kalinya. Intervalnya sama 1 bulan. Intervalnya 1 bulan. Iya. Jadi kalau treatment itu memang harus bulan sekali ya untuk Iya. tidak boleh juga terlalu sering karena juga wajahnya juga harus masa Regenerasinya regenerasi belum kulit selesai, ya. Oh, Gitu. oke. Jadi ada alasannya sebetulnya kenapa 1 bulan. Si kulit kita regenerasi kurang lebih sekitar 21 sampai 28 hari. Jadi cukup kalau treatmentnya kurang lebih 1 bulan. Gitu. Oke, penasaran deh. Sebenarnya ini kan pasti tadi kita bahas treatment-treatment dari Klinik Dermapro ini populer semua nih, apalagi dengan treatment produk-produk terbarunya. Ada Milky Scar Repair, ada Milky Glow dan lain sebagainya. Public figure yang biasanya pakai dan juga treatment di Klinik Dermapro siapa aja sih, Dok? Oke, udah cukup banyak ya. Mungkin ada Ayu Ting Ting yang udah coba yang baru ini juga. Terus ada Miss Universe 2023, ada Marjin Winaya. Kemudian masih ada Sinta Tanjung, Oke. Agnes Jennifer, Oh, cukup banyak ya. Oke deh. Dok, terakhir. Yang mau nih mungkin pemirsa Metro TV atau masyarakat Indonesia mau tahu lebih banyak, mau konsultasi dengan dokter-dokter di Klinik Dermapro, bisa kontak kemana? Oke, bisa kontak ke Instagram kita di @klinik Dermapro Jakarta atau bisa juga ke nomor telepon yang tertera di layar ya. Oke, thank you Dokter Elsa sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih informasinya, insight-nya. Semoga banyak masyarakat yang tercerahkan dengan informasi dan makin glowing, makin cantik pastinya setelah treatment di Klinik Dermapro. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita sekaligus menutup Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Gadis Bianca mewakili rekan kerabat yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.